فاجعل بيننا وبينك موعدا لا تخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. Ya. Jadi Allah berfirman, wa minha khalaqnakum, dan daripadanya kami menjadikan kamu. Hadis ini maksudnya apa? Tanah. Tanah. Karena pada ayat sebelumnya Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Kami jadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan. Kemudian dalam ayat ini dikatakan, dan dari bumi, dari tanah, khalaqnakum, kami menciptakan kamu. Jadi manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami ciptakan kalian, kata Allah, dari saripati tanah. Min sulalatin min tin. Ya. Juga pernyataan iblis kepada Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, kata iblis kepada Allah. Khalaqtani min nari, karena engkau ya Allah menciptakan aku dari api, wa khalaqnahu, dan kemudian wa khalaq kemudian engkau ciptakan dia Adam itu dari tanah. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi ini menunjukkan Adam itu diciptakan dari tanah. Ya. Ya. Tapi itu proses penciptaan pertama sekali. Proses penciptaan pertama sekali. Jadi pertama sekali Adam diciptakan dari tanah. Tapi kita ini bukan lagi dari tanah. Dari nutfah. Dari nutfah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa sesungguhnya kalian dikumpulkan dalam perut kalian, inna tujma'u ahadakum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kata Nabi, Allah menciptakan kalian dari perut ibu kalian dalam waktu 40 hari dalam bentuk nutfah. Jadi bukan lagi dari tanah kita. Dari nutfah. Yang dari tanah siapa? Adam. Nutfah. Nutfah itu apa? Bukan. Tin tadi tanah, saripati tanah. Ya. Nutfah itu adalah positif. Positif apa? Covid. Hamil. Nah, kalau sudah hamil itu namanya sudah nutfah. Ya. Jadi pertama sekali diciptakan 40 hari dalam bentuk nutfah. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah, ya, dalam hitungan seperti itu juga, yaitu 40
hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging. Sejumlah waktu itu seperti itu juga 40 hari. 40 makanya berapa bulan tuh? 4 bulan. Summa yursalu ilaihi al-malak. Kemudian diutus malaikat kepada tadi yang sudah berbentuk daging 4 bulan. 40 kali 3 kan 4 bulan. Summa yursalu ilaihi al-malak fayunfaqu fiha ar-ruh. Kemudian ditiupkan ruh. Kemudian ditiupkan ruh. Jadi kapan ditiupkan ruh? Pada umur 4 bulan atau 40 kali 3. Ya. Hah? 4 bulan lah. 40 kali 3. 4 bulan. 40 kali 3. Ya, 4 bulan. 4 bulan, apa dawa-dawa? 4 bulan. Bukan 30 hari sebulan. Ini 40 kali 3. 4 bulan. Aman. Nah, baru kemudian ditiupkan roh, diutus malaikat, fayursalu ilaihi al-malak. Fayunfaqu fiha ar-ruh. Wa ya'muru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa sa'idun aw syaqiyun. Apa tadi? Pertama apa? Bi katbi rizqihi. Pertama dicatat rezeki. Wa ajalihi, ajalnya. Ya. Kemudian rizkinya, ajal, sa'idun, bahagianya di dunia, ya, au syaqiyun, atau sengsaranya, bahagianya di dunia di akhirat atau sengsaranya. Itu baru 3. Rezekinya, ajalnya, apa lagi satu lagi? Ya. Rezekinya, ajalnya, ya. Wa amalihi, amalnya, kemudian bahagianya atau sengsaranya. Fayuktabu bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, ya, saqiyun au sa'idun au syaqiyun. Ya, jadi 4. Nah, jadi kalau kita lihat, kita ini tidak lagi dari saripati tanah, tapi dari nutfah. Cuman nutfah ini, ya, zat pertamanya itu berasal dari tanah. Nah, ya. Makanya ibu-ibu kita ini, ya, begitu kita meninggal ditanam, lama-lama jadi tanah beli. Nah, ya, jadi tanah. Bahkan bukan hanya kita, seluruh makhluk Allah yang berdaging itu juga jadi tanah. Nah, dibakar. Itu orang Hindu. Orang Kristen, orang Hindu. Makanya orang meninggal itu dikubur. Apa itu, Bu? Tidak ada, Ustaz. Masa ada orang dikubur di mana? Di tanah juga. Makanya lanjutan ayat ini
Ya, Ibu. Minha khalaqnakum, daripadanya, dari tanah, ya, kami menciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah juga akan dikembalikan, maksudnya dikubur. Dikubur. Jadi makanya dikubur itu di tanah. Disebut dengan kuburan. Apa maksudnya dikubur? Dikubur tuh hakikatnya adalah pindah ke alam barzah. Siapapun sebenarnya pasti pindah ke alam barzah. Kalau di kuburan itu tidak semua orang dikubur. Kayak tadi, ada yang dibakar, ada yang tenggelam, ada yang dibakar, ada yang terbakar, kan begitu? Ada yang masuk ke perut hiu, seperti tragedi gurita dulu. Tapi semuanya masuk ke alam barzah. Ingat ya. Jadi jangan supaya tidak kena azab kubur, gantung aja, bakar aja. Nah, sebenarnya bukan azab kubur itu hanya karena biasanya sering dikubur. Maksudnya azab di alam barzah. Azab di alam min fawqihim barzah ila yaumi yub'atsun. Depan mereka ada barzah, ada dinding. Hingga hari kebangkitan. Bagi ruh itu ruh yang mulia, yang baik, dia menikmati nikmat kubur sehingga tidak terasa sudah kiamat. Bagi yang jahat, dia akan mendapat azab kubur sampai hari kiamat. Jadi tidak ada balik-balik lagi. Yang balik-balik itu bukan ruh, tapi jin korin yang tinggal di tubuh orang yang meninggal itu. Nah, karena kata Nabi, ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan akan ditemani oleh korin di kalangan jin. Dia tugasnya membisik-bisikkannya. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ma minkum min ahadin illa wukila qarinuhu minasyaitan. Tidaklah seorang di antara kalian melainkan akan ditemani dalam tubuhnya korin dari setan. Setan. Jadi jin korin dalam tubuh kita ini termasuk setan. Siapa setan itu? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi setan itu mengajak liyakunu min ashabis sa'ir, untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Berarti jin korin dalam tubuh kita ini adalah kaki tangan iblis yang membisikkan kita, mempengaruhi kita agar kita berbuat jahat. Makanya kenapa Nabi mengatakan dalam satu hadis qudsi, ya, Allah berfirman kepada malaikat pencatat, ini hadis qudsi, "Idza arada 'abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'milaha." Jika hambaku, kata Allah kepada malaikat pencatat itu, raqibun atidun, jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu hingga dia melakukannya, karena bisa jadi dari korin tadi. Jadi jangan sikit-sikit astagfirullah, astagfirullah. Nanti dibilang sama orang, ibu astagfirullah udah sampai. Iya, tapi jangan berlebihan, jangan dilayani. Makin dilayani, makin terbisik-bisik dia. Coba kita tes. Makin kita layani, sedikit-sedikit makin terasa seolah-olah. Jadi kalau kita cuek, lama-lama hilang. Karena kan setan itu menggoda. Namanya menggoda itu kan namanya menggoda itu baru asik menggoda apabila mau digoda, kan? Kayak gitu. Betul anak. Digoda. Dicokeh telinganya nih, nangis dari gatal tangan kita. Kayak laki-laki jahil goda cewek, makin suka dia. Tapi kalau nggak mau digoda, lama-lama nggak berani lagi. Demikian juga kalau kita digoda oleh jin korin dalam tubuh kita, bisik-bisik untuk berbuat jahat, mau kita elani, makin semangat jin korin itu. Maka dia bentar-bentar kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini sama aja. Ya, diantaranya.
Jadi makanya Allah tadi mengatakan tadi pada malaikat raqibun atidun, idza arada abdi ayyamala sayiatan fala taktubuha. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu. Hatta ya'milaha. Kecuali dia melakukannya. Karena bisa jadi apa tadi? Bisikan dari jangan dilayani, jangan diikuti. Ada aja kadang-kadang di hati kita. Begitu lewat orang, alas, cocok cantik kali. Kadang-kadang belum tentu dari kita itu. Kita nggak ada niat ingin bilang kayak gitu, tapi terbilang. Mungkin saja itu dari korin tadi. Nah, ketika meninggal, kan tadi Nabi mengatakan setiap kita ada jin korin. Dah, misalnya contoh gini Bu. Misalnya ada ibu bernama siapa nama ibu? Ibu Gite. Rekomendasi Ibu Gite. Berarti kan dalam tubuh Ibu Gite ada jin kan? Jin korin. Kata Nabi tadi kan jelas kan? Ma minkum min ahadin illa ukila bihi qarinuhu minal jin. Tidaklah seorang di antara kamu termasuk Ibu Gite ada jin korin. Begitu dia menemani Ibu Gite sejak lahir sampai sekarang. Ya. Nah, udah. Begitu Ibu Gite keluar meninggal dunia, ini jin korin ini kan nggak tahu kemana dah. Nah, inilah yang keluar dia. Masuk ke tubuh Ibu Durdana, nanti Ibu Najah bilang mengaku Ibu Gite. Padahal bukan Ibu Gite, tapi jin korin yang tinggal di rumah. Hah? Nah, kita kadang-kadang nggak. Bukan seperti itu. Bentar. Mungkin salah dengar. Begini. Kan tadi Nabi mengatakan, coba perhatikan. Biar nggak salah paham lagi. Nah, dengar dulu. Halo. Dengar dulu ya. Kan kata Nabi setiap kita ada jin. Termasuk Aisyah bertanya, apakah engkau juga punya jin korinir? Aku juga punya. Juga punya. Begitu meninggal, jin ini nggak meninggal, yang meninggal orang. Dia nggak. Cuman dia nggak ada lagi rumah. Paham? Dia masuk ke tubuh orang. Mengakulah dia orang yang sudah meninggal. Yang kemasukan itu. Dibilangnya mengaku saya ibu si fulan ada. Nah, kita kadang-kadang nggak paham ini, kita pikir betul-betul rohnya sudah apa? Orang-orang sudah meninggal itu di alam barzah nggak balik-balik lagi. Min fawqihim barzah ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada barzah, ada dinding hingga hari kebangkitan. Yang balik tadi siapa? Jin korin. Nah, dia hafal semua teman-temannya, termasuk tanda tangan dia tahu. Kenapa? Karena dia menemani sejak lahir. Kita tertipu. Bu Gite sudah balik lagi. Jadi kita kadang-kadang nggak sampai ke sini ilmunya menganggap itu roh orang mati balik lagi. Padahal bukan, jin korin yang tinggal di tubuh orang meninggal itu. Paham ya? Paham ya? Betul. Betul. Tapi jin korin ini masih jin korin. Namanya jin ya, umurnya ratusan tahun. Dan jin itu bisa mati. Jin itu bisa mati. Yang tidak mati-mati sampai hari kiamat cuman iblis. Ya kalau udah sampai umurnya mati atau bisa sama kayak manusia, cuman umurnya ratusan tahun. Yang tidak mati-mati cuman iblis. Karena dia telah berfirman, telah ngomong iblis pada Allah, itu dalam surah Al-A'raf. Andirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah aku ya Allah, kata iblis kepada Allah, hingga hari kebangkitan. Dah. Paham ya? Jadi yang ditangguhkan yang tidak mati-mati sampai hari kiamat iblis. Selain iblis itu bisa mati.
Itu enggak, bukan. Kan. Itu bisa juga tadi itu jin korin tadi itu. Masuk ke alam mimpi. Cukup jelas ya? Jadi di antara kita ada jin korin. Ma minkum min ahadin illa wukila karinuhu minal jin. Termasuk Aisyah bertanya, ya Rasulullah engkau juga punya jin korin? Aku juga punya. Cuman kata Nabi, ya, Allah menolongku, ya, untuk menundukkan jin korinku, fa aslama fala ta'muruni illa bi khairin. Kemudian Allah menolongku menundukkan jin korinku sehingga jin korin Nabi Muhammad SAW masuk Islam tidak menyuruh kecuali kebaikan. Tapi kalau jin korin kita semuanya itu kaki tangan iblis. Makanya kalau ada bisik-bisik di dada jangan terlalu dilayani. Bisa jadi itu dari jin korin. Kan ada ayatnya tuh, alladzi waswisu fi sudurin nas. Makanya juga Allah mengatakan jangan catat dulu kan. Seperti hadis saya sampaikan tadi, idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan catat dulu, tinggal dia mengerjakan. Kenapa? Karena bisa jadi jin korin tadi yang mempengaruhi. Padahal kita nggak ada ke situ, nggak ada niat seperti itu. Tapi ada aja di sini. Yalah, sok cantik, sok kaya. Padahal nggak ada niat kita bilang ke orang kayak gitu. Nggak ada dibilang buang dulu. Ini ngarang aja ibu cuci. Dah, jelas ya. Jadi yang dikatakan kembali ke tanah itu maksudnya kembali ke alam barzakh. Jadi tidak ada masalah apakah orang dikubur atau dimakan hiu atau dibakar atau digantung, dia tetap akan mengalami namanya alam barzakh. Nah, azab kubur itu maksudnya alam barzakh. Walaupun dia dimakan serigala, dimakan harimau, dia tetap mendapat nikmat kubur atau azab kubur. Kubur itu maksudnya adalah barzakh. Cukup jelas. Jadi jangan ada pikiran misalnya supaya menghindari azab kubur suruh bakar aja. Ya, tetap mendapat. Nah, dia apa penyebabnya azab kubur? Coba tahu. Siapa yang mendapat azab kubur? Siapa tahu jawabannya? Yang dapatnya setiap bernyawa pasti akan merasakan azab kubur. Kalau dia senang, dia membuat lingkungannya senang dia di sana. Belum memuaskan, tapi udah bau-bau betul lah. Bau-bau betul. Jadi yang apa jawabannya? Siapa yang mendapat azab kubur? Coba dengar baik-baik. Siapapun yang masuk surga, dia pasti mendapat nikmat kubur. Siapapun yang masuk neraka pasti mendapat azab kubur. Nah, sekarang kita kembali, siapa yang masuk surga? Enggak, yang udah pernah kita bahas. Enggak, yang udah pernah kita. Kan fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, berarti dosanya ringan. Apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia di akhirat masuk surga atau masuk neraka? Nah, jadi contoh gini, ada orang di dunia ini lebih banyak baiknya dia daripada jahatnya. Jahatnya ada sebagai manusia. Jahatnya ada. Baiknya ada, tapi baiknya lebih banyak. Dia terbebas dari azab kubur. Kenapa? Karena terbebas dari neraka. Karena dia lebih banyak baiknya selagi dia tidak mati dalam kesyirikan. Karena kalau mati kesyirikan itu masalah lain. Kenapa? Sudah dihapus semua amalannya, apalagi yang ditimbang. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mensyirikatkan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya, apalagi yang ditimbang. Nah, tapi ada hadis juga. Ya, lebih rincinya ada hadis begini. Dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas,
marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat pada dua buah kuburan. Imma ahadahuma apa? Allah yu'adzibani, kedua kuburan itu sedang diazab oleh Allah. Innahuma la yu'adzibani. Keduanya sedang diazab. Amma ahaduhuma, adapun kuburan pertama diazab, yas'a bin namimah. Karena dia menjadi lalat mirah rum. Apa lalat mirah rum? Suka mengadu domba orang. Suka mengadu domba, suka kali membuat orang berkelahi. Bilang sama ibu A, ibu A apa? Kata ibu B, ibu sok cantik. Datang pada ibu B, bilang ibu A, ibu sok kaya. Bertemulah mereka, terjadilah perang dunia ada ketiga. Nah, ini namanya Yas'i bin Namimah atau Yas'a bin Namimah. Mengadu sampai Nabi mengatakan la yakul jannah qattatun, tidak masuk surga, maksudnya tidak langsung masuk surga orang suka mengadu domba. Mengadu. Amma ahaduhuma, adapun kuburan satu lagi diazab, kata Rasulullah, la yastatiru min bauli. Tidak cebok ketika pipis. Main tembak aja. Enggak mau cebok. Tapi penyebab azab kubur bukan dua ini saja. Kebetulan dua buah kuburan. Paham ya? Mungkin kalau 10 kuburan, 10 lain lagi. Cuman makanya kesimpulannya, kalau orang masuk surga tanpa masuk neraka di akhirat, itu pasti mendapat nikmat kubur, tidak mendapat azab kubur. Kalau dia masuk neraka, pasti mendapat azab. Kenapa? Karena azab kubur itu DP, Bu. DP apa DP? Kayak DP, pangkal, porsekot. DP apa namanya? DP apa namanya? Kayak kita misalnya kan membeli barang, tapi kita kasih dulu panjar. Ya. Jadi kesimpulannya, siapa yang mendapat azab kubur? Yang masuk neraka. Masuk neraka. Siapa yang mendapat azab kubur, yang mendapat nikmat kubur, tidak mendapat azab kubur? Yang masuk surga. Paham? Sekarang kita ini pasti lebih banyak pahala dibandingkan dosa. Ini sudah jelas saya jelaskan. Sudah saya jelaskan mengapa. Karena Allah sendiri ingin kita masuk surga. Apa buktinya? Tadi kita lanjut ke hadis tadi. Wa idza arada abdi ayyamala hasanatan faktubuha hasanatan. Faktubuha lahu hasanatan. Apabila hambaku berniat berbuat jahit, membuat jahit. Ulang. Jika hambaku berniat berbuat baik, maka catatlah satu pahala. Ya. Fa idza amilaha faktubuha bi asyi ila 700. Tapi apabila mengerjakan, catatlah 10 hingga 700. Sementara kalau berniat berbuat jahat tidak catat. Jika berbuat jahat, faktubuha min misliha, catatlah cuma satu saja. Seperti perbuatan jahatnya. Catatkan 10 hingga 700. Makanya apa nggak mungkin kita lebih banyak pahala? Tuhan. Oh, boleh. Boleh. Jadi berarti cuma satu ayat ya? Cuma satu. Oh iya. Ya saya, ya. Kita lanjutkan sekali lagi ya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kemudian dari bumi juga kami bangkitkan kalian pada hari kebangkitan, yaumul ba'ts, pada hari kebangkitan. Kita dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, ya, paham ya, kita dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan. Sampai Aisyah bilang, apa bagaimana bertelanjang Rasulullah? Apa enggak terlihat-lihat? Enggak, pada saat itu orang enggak mikir lagi ke situ karena begitu sibuknya. Disitulah baru berlaku nanti.
Ya, yang dilindungi oleh Allah lah. Kan ada sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Nah, ya. Ya, kalau saya jelaskan ini panjang. Kemudian juga ya, orang yang suka zalim di dunia ini juga akan gelap-gelap bila di akhirat, di hari kebangkitan. Ya. Ad-dhilmun dhulumatu yaumil qiyamah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.